perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau sering disebut P5 pada Lembaga Sekolah Dasar Negeri Madona pada hari ini 16 Juli tahun 2024 segera kita mulai. Yang saya hormati Bapak Pimpinan beserta Bapak dan Ibu Guru serta pegawai, mari pada kesempatan ini kita membahas bersama berkaitan dengan kesepakatan lembaga ini bersama orang tua yang pernah kita merancang bersama berkaitan dengan proyek P5. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya berikan kesempatan dan waktu kepada Bapak Pimpinan. Waktu dan tempat saya berikan. Baik, terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Hari ini kita membahas khusus keterkaitan dengan rencana program kerja kita. Selain tugas pokok dalam pembelajaran juga, hal yang tidak kalah pentingnya adalah tentang P5. Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan P5 ini di tahun pelajaran 2024-2025 ini, nanti setiap fase akan ditugaskan satu orang koordinator dan satu orang bendahara untuk menangani program P5 di fasenya masing-masing. Berkaitan dengan itu sebentar, ada 3 koordinator untuk satuan pendidikan kita. Yang pertama, koordinator untuk fase A, yaitu kelas 1 dengan 2. Kemudian koordinator fase B untuk kelas 3 dan kelas 4. Dan koordinator fase C untuk kelas 5 dengan 6. Berkaitan dengan hal ini teman-teman sekalian, maka hari ini kita khusus membicarakan keterkaitan dengan P5 ini. Karena nanti setelah kita merancang kegiatan ini, kita akan mengundang komite bersama orang tua, juga nanti tokoh-tokoh lain yang mungkin punya pengalaman, punya pengetahuan lebih berkaitan dengan rancangan program yang akan kita susun sebentar. Ya, berkaitan dengan kegiatan ini, karena nanti tema yang umum kita ambil untuk tahun ini adalah kearifan lokal di salah satu fasenya, yaitu tentang pengolahan pupuk organik. Ini nanti kita ke fase C. Ini pengolahan pupuk organik ini itu yang akan kita lakukan. Baik, untuk saat ini kita membuat pembagian kelompok kerja berdasarkan fase. Jadi untuk ke fase A, fase A arahnya, kemudian fase C-nya, tentunya kelas 5 dan 6. Nanti tentukan siapa koordinatornya, lalu siapa bendaharanya. Nanti ketiga koordinator fase ini di bawah bimbingan ketua umum, nanti di bawah koordinasi dengan ketua umum. Nanti kita tentukan salah satu ketua umum untuk kegiatan P5 atau ketua pelaksananya. Bila kesediaan dari mungkin salah seorang teman, Pak Tony mungkin ya? Siapa? Oke. Nanti ketua pelaksana kegiatan P5 ini ke Pak Tony. Baik, maka dengan demikian untuk ke kelompok kerja per fase ini sudah fix. Tinggal nanti hari Sabtu depan kita akan mengundang orang tua untuk membahas bersama keterkaitan dengan pengolahan program P5 di lembaga kita ini. Jadi saya kira untuk ke pertemuan hari ini sekian saja. Atas
pelaksanaan proyek P5 kita. Ya, proyek P5 ini adalah proyek bagian dari kegiatan yang ada di sekolah, yaitu kegiatan bersama orang tua siswa. Dalam hal ini ada kesepakatan, ya, berdasarkan rencana oleh lembaga bersama orang tua lalu disosialisasikan. Adapun inti dari P5 yang kita akan canangkan di semester yang akan datang ini adalah kegiatan pengolahan pupuk organik. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pengolahan pupuk organik ini adalah bagian yang terpenting untuk dapat memupuk baik atau menyuburkan tanaman-tanaman yang ada di lingkungan kita, ya, misal macam sayur-sayuran dan lain sebagainya. Adapun bahan-bahan yang disiapkan di dalam pupuk organik ini, ya, yaitu pupuk kandang, yaitu kotoran hewan, kemudian daun-daun, ya, dan kering, kemudian ada serbuk, lalu kemudian ada abu dapur, lalu kemudian ada batang pisang. Nah, inilah rangkaian, inilah kegiatan-kegiatan yang siap kita laksanakan di dalam proyek yang akan datang. Baik adik-adik sekalian, mengapa sebutannya adalah pupuk organik? Karena gabungan dari berbagai bahan lalu dipersatukan menjadi pupuk. Lalu imbas dari seluruh, ya, kegiatan ini adalah selain untuk memupuk tanaman kita, lebih kita memahami, lebih kita mengerti berkaitan dengan pentingnya memupuk tumbuh-tumbuhan atau sayur-sayuran di dalam seluruh kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Karena dari sini kita bisa pahami, dari sini kita bisa memulainya bahwa tanaman itu tidak serta-merta dia tumbuh kembang begitu saja, tetapi disertai dengan pupuk, ya. Pupuk-pupuk yang kita akan proyek nanti adalah bagian dari pupuk yang siap untuk dilaksanakan di dalam karya-karya kita, terutama di dalam proyek yang akan datang. Baik, dari sini apakah bahan-bahan itu Anda jumpai di rumah kita atau di lingkungan kita? Apa kita temukan? Apakah ada siapa yang ada kotoran kambing di rumah? Angkat tangan. Angkat tangan tinggi. Iya, tepuk tangan, ya. Kalian tidak temukan itu. Kamu tahu tidak kotoran kambing itu apa? Tai kambing, ya. Lalu kemudian bahan yang kedua apa? Apa? Daun, ya. Nanti kemudian kita bersama-sama memungut daun-daun, baik daun mentah maupun daun yang sudah kering untuk dijadikan pupuk. Lalu kemudian batang pisang. Batang pisang kemudian diiris-iris hingga menjadi pecahan kecil lalu diaduk bersama pupuk-pupuk lain. Ya, masa pupuk kandang tadi di kotoran hewan itu. Lalu daun-daun, kemudian ada abu dapur. Tahu abu dapur? Ya, untuk tahu itu semua. Lalu disatukan di dalam bersama serbuk-serbuk tadi, ya. Disatukan lalu terakhirnya difermentasi. Tahu fermentasi? Yaitu dibungkuskan menjadi satu, kemudian ditenangkan selama 1 minggu ke depan, lalu bisa digunakan. Jadikanlah itu sebagai pupuk organik. Di awal saya sampaikan bahwa pupuk organik itu atas dasar gabungan dari berbagai bahan hingga menjadi suatu pupuk. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Baik, pada kesempatan ini kita sama-sama melakukan proyek P5, ya. Karena lembaga telah menetapkan bahwa program proyek P5 kita di lembaga ini yaitu pengolahan pupuk organik, ya. Seperti saya sampaikan di awal di dalam pemaparan materi bahwa pengolahan pupuk organik merupakan bagian yang terpenting di dalam kehidupan pertanian, ya. Seperti apa yang kita buat pada kesempatan ini adalah bagian-bagian yang terpenting di dalam pengolahan pertanian yang dilaksanakan.
untuk mengawali kegiatan pada kesempatan ini, diminta supaya kita semua tenang dan membuat tepuk P5. Tepuk P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. P5 UHY. Adik-adik sekalian, adapun bahan-bahan yang hendak kita mau campur pada kesempatan ini. Pertama-tama saya akan memperkenalkan bahan-bahan yang siap campur. Pertama, ini adalah daun hijau. Ya, perolehan dari daun balakacida, daun akasia dan daun gamal. Ini adalah daun-daun hijau yang kemudian kita bisa campurkan ke bahan-bahan lain hingga kemudian dijadikan pupuk organik. Lalu yang kedua, ini adalah serbuk hasil potongan kayu dari kayu mahuni, lalu kemudian kayu sengon, lalu kayu jati putih. Lalu kemudian ini adalah abu dapur yang hendak kemudian sama-sama seperti bahan lainnya untuk campur bersama kemudian untuk dijadikan pupuk organik. Lalu yang berikut, ini adalah kotoran hewan. Kotoran hewan di sini hanya ada 2 jenis, yaitu tai kambing dan tai sapi. Ini adalah potongan dari batang pisang yang tujuannya untuk melembab dan membasahi semua bahan-bahan lain hingga kemudian bisa dijadikan pupuk organik yang bisa siap dipakai untuk di kemudian hari. Adik, setelah kita pahami bersama susunan dan kemudian bahan-bahan yang telah saya sampaikan, lalu kemudian kita mulai dengan proyek, yaitu dengan mencampur bahan-bahan yang telah disiapkan. Ya, pertama kita tampilkan serbuk dulu. Kelompok serbuk, silakan. Jangan main-main, tidak perlu. Baik, berikut kotoran hewan. Silakan kelompoknya. Oke, stop. Kelompok batang pisang. Ikut. Sekarang berikut kelompok abu dapur.
Berikut kelompok daun. Aduk rata, rata. Ya. Sudah. Menit dulu, Ge. Baik, adik-adik, setelah kita mengumpulkan bahan-bahan yang telah kita kerjakan bersama, sekarang selanjutnya kita campur hingga merata pupuk yang telah kita satukan di dalam satu tempat ini. Silakan. Bantingnya, banting ke sana, banting ke sana. Baik, setelah kita campur merata pupuk-pupuk yang telah kita satukan ini, kemudian kita akan bungkus pupuk ini hingga sampai dengan 2 minggu. Setelah 2 minggu pupuk ini dijadikan, lalu kita siram pada tanaman. Ya, misalnya sayur-sayuran. Begitu. Itulah tujuan dari rangkaian kegiatan kita pada proyek P5 ini, agar menyuburkan tanaman-tanaman kita, ya, tanaman sayur-sayuran dan lain sebagainya. Hingga kemudian pupuk ini setelah ini akan dibungkus dan disimpan di dalam karung, ya. Baik, dengan demikian kami akan berakhir pada sesi ini. Maka pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada kita semua, terima kasih kepada lembaga, orang tua siswa yang telah bersepakat untuk membangun bersama proyek P5 ini hingga membentuk pupuk organik pada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih. Mari kita tepuk tangan.